Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Jemaat Raja Wali Anugerah dan juga Jemaat Tiranus yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari Sabat. Selamat kembali beribadah kepada Tuhan dalam mesbah-mesbah keluarga masing-masing. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita semua diizinkan Tuhan bangun dalam keadaan sehat, kita dapat kembali menyambut berkat Tuhan, anugerah Tuhan, yaitu beribadah. Itu adalah suatu karunia yang tidak ternilai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tema bulan ini adalah kuasanya memulihkan. Kita tahu bahwa Tuhan berkuasa memulihkan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mau menyadari, sebetulnya banyak dari kita yang masih belum merasakan kehidupan yang merdeka secara utuh ya. Kalau bulan ini kan bulan Agustus itu bulan kemerdekaan. Padahal banyak di antara kita yang masih belum bisa merasakan kemerdekaan itu. Mungkin bukan kemerdekaan secara fisik ya, tetapi banyak sekali dari kita yang masih hidup di dalam belenggu-belenggu yang belum bisa membebaskan secara rohani ya, belenggu dosa kita. Kita masih banyak hidup di dalam pergumulan kita. Jiwa kita masih tertawan ya oleh berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah yang membuat kita menjadi hidup sepertinya tidak merdeka. Tetapi kita percaya dan kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang dapat membawa kita keluar dari perbudakan segala dosa kita ya. Seperti bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan. Itulah karena Tuhan berkuasa memulihkan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan juga berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Dan kalau kita mau mengimani sungguh-sungguh tema renungan Raja Wali bulan ini bahwa kuasanya memulihkan, maka itu pun terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Perikopnya adalah Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan terhadap bangsa Israel, betapa kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga ketika bangsa Israel berteriak kepada Tuhan karena perbudakannya di Mesir, maka Tuhan pun turun tangan. Demikian juga kepada kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, masuk di dalam rancangan keselamatan Tuhan. Maka ketika kita hidup di dalam pergumulan yang berat, ketika kita hidup di dalam tekanan, ketika kita hidup di dalam kesesakan, maka berteriaklah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan melalukan begitu saja teriakan kita meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi Tuhan pasti akan turun tangan, Tuhan akan bertindak seperti Tuhan bertindak kepada bangsa Israel ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun mari kita juga introspeksi diri. Justru kadang-kadang dari diri kita sendiri yang justru menjadi batu sandungan di dalam rancangan Tuhan ya. Ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Tetapi kadang-kadang kita intervensi terhadap proses yang sedang Tuhan lakukan ya. Contohnya, ilustrasinya mudahnya begini. Ketika kita lapar, kita teriak kepada Tuhan, Tuhan saya lapar. Tuhan memberi kita makan dan Tuhan berkata, saya sediakan berkat, ambillah di sini. Tetapi kita suka menawar,
Tuhan saya lapar, kirimkanlah orang untuk memberi saya makan. Nah, jadi Tuhan mempunyai rancangan untuk menyelamatkan kita dengan caranya Tuhan, tetapi kita sering sekali mendikte Tuhan dengan cara kita yang terbaik, yang termudah, yang menurut kita bisa lakukan tanpa kita mau melakukan proses yang sudah Tuhan rancangkan. Itulah yang membuat kuasa Tuhan begitu sepertinya lama memulihkan hidup kita. Karena kita di dalam berteriak kepada Tuhan, Tuhan mendengar, tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang baik, sedangkan kita mempunyai rancangan yang menurut kita sendiri baik, tidak sama, tidak sejalan, sepikiran dengan Tuhan. Itulah yang kita harus introspeksi diri ya, supaya kita betul-betul merasakan bagaimana kuasa Tuhan memulihkan hidup kita seperti yang Tuhan rancangkan, bukan seperti yang kita rancangkan ya. Dan Tuhan sangat setia dengan perkataannya. Kita buka di Keluaran 20 ayat 2. Keluaran 20 ayat 2, Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya bahwa Mesir itu berbicara tentang masalah. Mesir berbicara tentang pergumulan, tentang dosa yang mengikat. Dan hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa tersebut. Tidak ada Allah lain. Jadi mari datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan berserah dan taat setia mengikut apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan selalu berkata ya, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berteriak kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita keluar dari persoalan kita, dari tempat perbudakan kita, dari tempat hal-hal yang menyakitkan dan menyesakkan kita, yang membuat kita tertekan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti mendengarkan kita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah biji mata Tuhan. Mari kita buka di Ulangan 6 ayat 12 sampai 15. Ulangan 6 ayat 12 sampai 15. Ketika Tuhan sudah turun tangan, ketika Tuhan sudah memperhatikan kita, sudah mendengarkan teriakan kita, ketika Tuhan sudah memulihkan hidup kita dengan kuasa-Nya, lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk kita menjaga Tuhan tetap mengasihi kita, untuk kita menjaga jangan sampai murka Tuhan datang dalam hidup kita. Kita buka di Ulangan 6 ayat 12 sampai 15. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. 15, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang penuh kasih. Tuhan mendengarkan teriakan kita minta tolong. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau di depan kita ada Allah lain. Tuhan tidak mau kita menyembah kepada ilah-ilah lain. Tuhan mau ketika Tuhan sudah turun tangan menolong kita, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan dan kita harus beribadah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan ya. Maka dikatakan berhati-hatilah supaya janganlah engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Dan selanjutnya Tuhan mau bahwa kita selalu takut akan Tuhan. Kita harus beribadah
demi nama Tuhan. Dan di ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan turun tangan dan Tuhan sudah memulihkan kita. Tetapi setelah kita dipulihkan, setelah kita diberkati, sering sekali kita menjadi lupa. Seperti contohnya ketika kita berteriak minta pekerjaan. Ketika kita sudah diberi pekerjaan, kita menjadi tidak banyak waktu untuk berdoa ya. Bahkan apalagi untuk melayani, kita bilang, aduh saya masih repot, saya harus lembur, saya harus bekerja. Sehingga sepertinya waktu untuk Tuhan menjadi lebih sedikit daripada waktu untuk bekerja. Itulah yang Tuhan tidak mau ya. Kalau Tuhan sudah turun tangan, kita harus mengingat bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, dari pergumulan kita. Dan Tuhan tidak mau ada Allah lain. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan. Ketika kita sudah tidak menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan menjadi Allah yang cemburu, dan Tuhan akan bangkit murkanya terhadap kita. Mengerikan sekali ketika Tuhan bangkit murkanya terhadap kita, maka kita kembali jatuh di dalam proses. Dan kita pasti akan kembali mengingat Tuhan, teriak kembali kepada Tuhan. Dan janganlah itu berulang-ulang lagi, seperti bangsa Israel ya, berulang-ulang teriak minta tolong kepada Tuhan. Ketika Tuhan turun tangan, kemudian dipulihkan dan lupa lagi, teriak lagi, dan terus berulang-ulang ya. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Keluaran, demikian terus ya bangsa Israel. Dan kita janganlah demikian. Kita harus selalu mengingat apa yang dilakukan Tuhan, yang memulihkan hidup kita, yang sudah berkuasa memulihkan hidup kita. Maka kita mari terus taat kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya.